Selamat pagi semua, nama saya Tama Lasmi Rohana dari kelas Matematika C. Akan memulai ibadah kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak Yesus, terima kasih atas berkat yang kelimpahan kepada kami pada hari ini ya Bapak, sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengar firman-Mu ya Bapak. Berkatilah Tama agar telah dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan Tama kurang satu apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, nama Yesus, haleluya, amin. Pertama kita akan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Akan dipasang musiknya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke, kita lanjut ke firman kita pada hari ini. Bacaan pada hari ini kita ambil dari Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu dengan mulutmu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini aku mau bahas tergenapinya 3 janji keselamatan dalam Alkitab melalui diri Yesus, yaitu keselamatan manusia dari dosa. 3 janji keselamatan ada 3, yaitu Yesus Kristus adalah keselamatan. Yesus Kristus digambarkan sebagai domba Paskah dan juga tidak ada jalan lain menuju Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus adalah keselamatan. Jika keselamatan dalam Alkitab dapat kita lihat, janji keselamatan dalam Alkitab dapat kita lihat sejak awal pada perjanjian lama, sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia. Sejak lama bahkan telah dinubuatkan bahwa kelak akan datang juru selamat atas manusia yang mana lahir dari anak darah yang berasal dari keturunan orang pilihan Allah. Jika kita gambarkan silsilah keturunan Maria dan Yusuf, maka akan ditemukan satu sumber yang sama, yakni orang yang merupakan pilihan Allah kala perjanjian lama berlangsung. Sejak lama Allah rindu untuk bersatu kembali dengan manusia ciptaannya. Sejak dulu telah banyak orang yang dipanggil olehnya keluar dari dosa, dan tidak sedikit pula yang gagal karena tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena itulah ketika kita memasuki perjanjian baru, tergenapilah nubuat yang telah lama ada tersebut melalui diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di sini kita perlu kembali mengingat dan mengetahui lebih dalam makna kelahiran Yesus Kristus. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi sama dengan manusia. Semuanya ini tidak lain untuk memenangkan manusia dari ikatan dosa yang menyebabkan kita jauh dari Allah, serta tergenapinya janji Tuhan bagi orang percaya. Lalu, Yesus Kristus digambarkan sebagai domba Paskah. Sudah sejak lama, bangsa Israel telah melakukan beberapa ketetapan yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah.
Dan salah satunya adalah dengan memberikan korban bakaran berupa domba sulung. Kalau kita saat ini seperti memberi persembahan. Ketika Tuhan Yesus hendak disalib dalam Alkitab, dijelaskan bahwa Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir kalinya sebelum Tuhan disalibkan. Tuhan Yesus yang disalib melambangkan persembahan Paskah yang sejati menggantikan bakaran domba sulung. Tuhan Yesus dalam wujud sebagai manusia dan karakter Kristus yang ada padanya merupakan persembahan yang sejati, harum, dan paling sempurna di hadapan Allah. Yesus menggantikan posisi kita sebagai manusia berdosa, padahal ia sendiri tidaklah berdosa. Sungguh besar kan kasih-Nya kepada kita manusia yang banyak celah ini. Darah yang ia curahkan di atas kayu salib menambahkan bahwa manusia yang berdosa telah bersihkan dari dosa yang telah kita perbuat, sehingga manusia dapat beroleh hidup yang kekal dan selamat di dalam Dia. Darah merupakan harga mahal yang harus dibayar oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus mau agar manusia yang Dia-Kasihinya tidak binasa, melainkan hidup bersama-sama dengannya di akhirat. Dan tidak ada lagi jalan lain menuju Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Janji keselamatan dalam Alkitab dapat kita lihat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Inilah bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan firman yang ada di Yohanes 3 pasal 16 menjelaskan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan. Ayat tersebut tadi menjelaskan kita bahwa satu-satunya jalan yang kita bisa lalui untuk menuju ke Bapa adalah Yesus Kristus, menuju kebenaran dan hidup, serta tidak ada seorang pun manusia yang dapat menuju jalan pada Bapa kalau tidak melalui Dia. Di sini ditekankan dengan jelas jika Tuhan Yesuslah juru selamat yang dapat mendamaikan dan mendatangkan manusia ke hadapan Allah, dan tidak ada jalan lainnya kecuali Dia. Tuhan Yesus sebagai korban penebusan telah rela dan menyerahkan diri untuk meminum cawan murka Allah terhadap manusia atas dosa-dosa. Yesus sebagai manusia tentunya memiliki atas dosa-dosanya, dan Yesus sebagai manusia tentu saja memiliki rasa takut yang luar biasa, karena nyawa dan tubuhnya akan disiksa selama proses penyaliban Kristus yang akan dihadapinya. Namun karena kasih-Nya kepada kita yang begitu besar, merelakan itu semua demi menggenapi penebusan terhadap kita semua. Janji keselamatan dalam Alkitab bahkan sudah ada lama sebelum Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia. Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Allah tidak semata-matanya langsung meninggalkan begitu saja. Allah memiliki sebuah rencana yang besar untuk mendapatkan manusia kembali dari jeratan si iblis dan cara hidup gereja modern yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus merupakan janji keselamatan dalam Alkitab yang telah tergenapi dan merupakan keselamatan yang sempurna, yang perfect. Keselamatan yang diberikannya tidak hanya dapat diterima oleh satu orang saja, tapi seluruh manusia di dunia ini memiliki kedudukan yang sama dalam menerima keselamatan. Karena itulah kita patut bersyukur atas keselamatan yang kita terima, atas penebusan yang kita terima. Dan karena itu bukan hal yang akan kita terima dengan cuma-cuma kalau itu bukan dari Yesus Kristus sendiri. Dan hari ini aku mau sharing
kalau tentang keselamatan yang selama ini aku terima, Tuhan Yesus itu baik banget, Bapa itu baik banget, dan juga dia itu pelindung terbesar kita. Selain kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari berbagai hal. Kayak aku jujur dulu banyak banget hal yang bisa membuat aku mungkin sekarang udah gak ada di dunia ini. Bukan dalam hal bunuh diri ya, bukan. Kayak dulu aku udah berapa kali ada sedikit kecelakaan, cuman aku keluar tanpa terluka sama sekali, aman, gak ada patah tulang. Aku belum pernah patah tulang sama sekali. Kayak dulu aku pernah kelindes motor, kaki aku, jadi waktu itu lagi jatuh tuh, kayak hampir tabrakan motor satu ya. Aku lagi naik motor sama tukang gojek, terus di depan ada motor tiba-tiba belok tanpa nyalain lampu sen, dan akhirnya terjadilah yang namanya tabrakan. Dan aku jatuh, kepala aku kebentor, terus ada motor dari belakang ngelindes kaki aku. Itu bener-bener kerasa banget, sakit. Akhirnya dibawa ke klinik. Di klinik ternyata aman sama sekali. Cuman tetap aja sih disuntik supaya bisa dipastiin benar-benar aman. Tapi besoknya aku bisa kembali bersekolah. Itu aku ngerasa, di situ aku ngerasa diselamatin banget, karena teman aku aja ngira aku besoknya bakal nggak sekolah. Makanya mereka kaget banget besoknya pas ngeliat aku ada di sekolah, karena mereka dapat kabar dari teman aku yang ngeliat kejadiannya. Makanya besoknya kayak, lah tau nggak kok dasuk. Itu benar-benar kaki aman, tubuh aman, cuman butuh istirahat doang itu sehari itu. Kayak aman. Sebelumnya juga, setelah itu juga ada beberapa kecelakaan, hampir ketabrak mobil lah, deket-deket hampir ketabrak truk juga pernah. Dan semuanya aman. Kayak banyak banget kejadian yang bisa ngambil nyawa aku, cuman wow, bukan entah sih, itu emang kekuatan dari Tuhan juga yang nyelamatin aku, yang bikin aku kuat tanpa terluka atau apapun. Dan itu bener-bener sebenarnya agak aku bikin aku kuat banget, karena itu kayak mirip ayat sih di aku, yang intinya itu Tuhan akan selalu melindungi aku. Ya ampun, itu benar-benar pas banget. Karena aku emang merasa terlindungi banget. Oke, itu sekitar itulah sharing aku. Dan keselamatan dari Yesus bukan hanya dari keselamatan dosa, tapi keselamatan hidup kita juga. Kita patut bersyukur karena hanya dengan kita percaya kita bisa selamat. Ya ampun. Oke. Tentu saja kita harus patut bersyukur karena hanya dengan cara itu kita bisa selamat. Ya ampun. Merasa senang banget gak sih? Merasa aman banget gak sih? Kayak dengan kekuatan iman kita aja kita bisa selamat. Udah dapet jaminan keselamatan itu. Masa kita masih harus kurang bersyukur karena hal itu? Kayak di Alkitab ini itu banyak banget ayat yang udah memberitahukan kita soal jaminan keselamatan, dan juga soal dari gimana iman bisa menyelamatkan kita. Gimana kalau hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita bisa selamat. Dan itu bukan bullshit, itu bukan omong kosong. Itu akan benar-benar terjadi. Tapi tentu saja kita walaupun udah kita punya jaminan keselamatan, tapi kita juga tetap harus berbuat kebaikan. Entah, walaupun itu bukan ya. Oke, aku nggak tahu ngomongnya gimana.
Berbuat kebaikan itu sudah seperti kewajiban bagi kita, walaupun itu bukan bisa mastiin kita selamat. Enggak, hanya dengan percaya aja kita bisa selamat, hanya dengan iman dan kasih setia dari Yesus Kristus aja kita bisa selamat. Kayak aku pernah nonton video di mana di situ kita itu waktu penghakiman itu ada kayak timbangan berat badan, tapi ini bukan timbangan berat badan tapi timbangan dosa. Jadi waktu itu orang yang ada yang baik banget cuman masih kurang baik di mata Allah. Kayak yang baik banget aja nggak dapat keselamatan itu, tapi waktu itu ada yang bener-bener dosanya banyak banget, tapi waktu itu dia dapat keselamatan dari Yesus Kristus. Karena kasihnya Yesus Kristus, dia selamat, dia masuk ke surga. Dan wow, hebat banget yang kuatan. Selain kita berbuat kebaikan, kita juga harus tetap percaya. Kita juga harus menyebarkan firman Tuhan dengan berbagai cara seperti yang saya saat ini lakukan. Atau mungkin hanya dengan berbuat kebaikan itulah kita menyebarkan firman Tuhan. Seperti kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah harus kita lakukan, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Daripada aku makin gak jelas ya ngomongnya ya, kita akhiri aja firman Tuhan kali ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Yesus, terima kasih berkat yang kelimpahan kepada kami. Baru saja kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Ampunlah kalau Tama masih kurang bagus dalam menyampaikan pemfirmanan ini ya Bapak. Berkatilah semoga firman ini dapat masuk ke dalam hati masing-masing orang yang mendengarkannya ya Bapak, dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan firman yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Shalom.